Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi siswa dari kelas 4 A, B, dan C. Kita lanjutkan belajarnya, yaitu belajar IPS kelas 4. Masih di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Tetapi di pembelajaran IPS ini kita akan mengidentifikasi karakteristik dalam pemanfaatan SDA atau sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Karakteristik alam dapat mempengaruhi jenis pekerjaan dan kesejahteraannya. Intinya adalah anak-anakku sekalian bahwa karakteristik dari alam itu akan sangat mempengaruhi terhadap jenis pekerjaan atau mata pencaharian penduduk di sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan demi kesejahteraannya. Oke, itu yang akan kita bahas. Kita lanjutkan. Lalu apa saja yang harus kita identifikasi dari karakteristik alam yang dapat mempengaruhi jenis pekerjaan tersebut? Yang pertama, tentu kalian tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar seorang nelayan, yaitu adalah di mana di pantai. Di pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Jadi beda ya antara laut dan pantai. Kalau laut itu tentunya berada di tengah dan kedalamannya itu lebih dalam. Kalau pantai itu berada di pinggir yang dekat daratan sehingga tidak terlalu dalam, bahkan itu dangkal, yaitu pantai. Pantai juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pantai landai yang suka dijadikan sebagai objek wisata, dan yang kedua adalah pantai terjal, yaitu pantai yang dalam atau seperti jurang lah. Itu nggak bisa sebagai objek wisata ya. Dan sebagian besar penduduk di sekitar pantai tersebut pekerjaannya itu adalah sebagai nelayan. Kita yang pernah wisata ke pantai tentu telah melihat di sana banyak sekali nelayan yang sedang mencari ikan. Itu di pantai ya. Kita lanjutkan. Yang kedua apa ya? Ya, ini kalian pasti tahu ini gambar apa. Pasti ini adalah perkebunan. Bisa perkebunan teh dan yang lainnya. Ya, yaitu di mana tempatnya adalah dataran tinggi. Nah, ini dataran tinggi. Tidak mungkin tanaman teh itu ada di dataran rendah, tetapi adanya di dataran tinggi. Dataran tinggi itu permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau ada disebut tinggi itu bahwa berukuran yang tingginya itu 500 meter di atas permukaan laut dan biasanya dimanfaatkan sebagai peristirahatan, objek wisata, dan perkebunan. Banyak kan di daerah Indonesia dataran tinggi sebagai pengistirahatan atau villa-villa yang di puncak sebagai objek wisata juga dan banyak perkebunan. Oke, lanjut yang ketiga. Ini gambar sawah ya, yaitu dataran rendah. Sawah itu kebanyakannya adalah di dataran rendah. Karena apa? Karena merupakan permukaan bumi yang tingginya kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Jadi kalau tingginya kurang dari 200 meter, itu adalah termasuk dataran rendah. Contohnya adalah sawah. Ya. Dan pada umumnya,
dataran rendah digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri. Ini kalimatnya ada kata ini, huruf S yaitu kelebihannya industri ya, bukan industri tapi industri. Nah, mohon maaf itu kesalahan ketik aja ya. Jadi di dataran rendah itu ada pertanian, peternakan, perumahan, dan industri. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjadikan bahan pemahaman dalam pembelajaran IPS kali ini. Dan untuk menguatkan materi yang sudah kita pelajari, ini ada tugas. Kalau mau dilihat di buku, ada di buku di halaman 6. Nah, ini ada tabel, yaitu pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Lokasi. Jadi lokasi ini silakan kalian isi lokasi pantai di mana pantai tersebut, dataran tinggi jadi di mana daerahnya, dataran rendahnya di mana juga, ciri-cirinya apa, dataran tinggi juga apa, dataran rendah apa. Sumber daya alam di pantai di dataran tinggi apa namanya, sumber daya alamnya, dataran rendah juga apa. Manfaatnya juga di pantai, manfaat dari sumber daya alam tersebut sebagai apa. Dan seterusnya, tinggi dan rendah juga sama. Mata pencaharian penduduk di pantai, dia bekerja sebagai apa, dataran tinggi sebagai apa, dan dataran rendah juga sebagai apa. Di sini akan diberikan contoh dalam pengisiannya. Ini perhatikan ya baik-baik dalam pengisiannya. Nah, lokasi, misalnya di sini lokasi pantai itu Pangandaran. Ciri-cirinya. Nah, tentunya di pantai itu mempunyai ciri-ciri banyak pasir putih. Ya, banyak pasir putih kan di pantai itu, dan banyak lagi. Ada pohon-pohon yang berjajar di pinggir pantai. Ada garis pinggir pantai. Tuh, ini salah satunya aja yang dituliskan ya. Ciri-cirinya banyak pasir putih, udah cukup. Sumber daya alamnya dari pantai apa? Ikan. Tentunya kalian pasti tahu bahwa sumber daya alam dari pantai itu pasti ikan. Terus manfaatnya. Manfaat dari ikan itu untuk apa? Dikonsumsi dan dijual. Oh, kurang huruf O ya. Mohon maaf juga nih kata-kata ini yang belum, kalimatnya tidak komplit huruf O-nya ya. Dikonsumsi dan dijual. Jadi nyambung dari lokasi ke ciri-ciri, dari ciri-ciri ke sumber daya alam, dari sumber daya alam itu diapakan manfaatnya. Nah, ini manfaatnya dikonsumsi dan dijual. Setelah itu ada mata pencahariannya, penduduk tersebut adalah sebagai nelayan. Jadi pantai Pangandaran, cirinya banyak pasir putih, sumber daya alamnya ikan, manfaatnya dapat dikonsumsi dan dijual, mata pencahariannya adalah nelayan. Silakan kalian isi dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi lokasi dataran tinggi di mana? Kalau perkebunannya di daerah mana? Ciri-cirinya apa saja? Sumber daya alamnya yang ada di dataran tinggi apa namanya, manfaatnya dibagaimanakan dataran tinggi tersebut, mata pencaharian di dataran tinggi sebagai apa, dan dataran rendah juga. Silakan boleh kalian lihat di buku-buku referensi lain atau di media internet, di Google. Silakan, yang terpenting adalah kalian mengerti cara mengisi ini, lokasinya, ciri-cirinya, sumber alam, manfaat, mata pencaharian. Oke, selamat mengerjakan. Mudah-mudahan dapat hasil yang baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat tetap menjaga kesehatan supaya kita tetap belajar dengan baik, dan mudah-mudahan juga wabah musibah ini, penyakit ini supaya cepat berlalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.